Memang tadi ada perdebatan kecil mengenai tentang dakwaan, ya. Sampai hari ini kita belum menerima berkas perkara atas surat pelimpahan yang dilakukan oleh saudara jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena memang tadi berkas perkaranya belum diberikan kepada kita langsung sampaikan kepada majelis hakim agar seluruh berkas perkara baik dari tahap penyelidikan, tahap sidik maupun tahap 2 dan sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk diberikan kepada kita. Gunanya untuk apa? Kita ingin menanggapi dakwaan tersebut tapi berkas perkara tidak diberikan kepada kita. Ini akan menjadi permasalahan nantinya. Maka saya sampaikan sesuai dengan pasal 143 ayat 4 KUHP, itu surat pelimpahan berkas perkara itu berhak untuk didapatkan oleh penasihat hukum bersamaan dengan pelimpahan yang dilakukan oleh kejaksaan terkait dengan perkara saudari Isa Jega dengan pelapornya Nikita Mirjani seperti itu. Nah, terus yang kedua mengenai dakwaan jaksa penuntut umum tersebut secara tegas ya kami nyatakan untuk mengajukan eksepsi dan kami menolak seluruh dalil daripada saudara jaksa penuntut umum. Karena apa? Karena di dalam dakwaan tersebut kami menilai saudara jaksa penuntut umum itu salah subjek. Salah subjeknya itu semestinya bukan saudari Adrena Isa Jega yang dilakukan ataupun dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi semestinya yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang membuat pengakuan dan pernyataan hitam di atas putih bahwasanya dia adalah orang suruhan untuk memukul saudari Adrena Isa Jega. Saya melihat kenapa orang yang buat pengakuan tersebut tidak dipidana ataupun tidak menjadi terdakwa. Ini kan ada yang janggal. Karena memang ada yang janggal, tentunya kita akan sampaikan pada waktu pembuktian nanti ya mengenai dengan pengakuan daripada para pelaku ini. Ya. Yang kedua ada juga surat pernyataan hitam di atas putih dan ada juga video dia ya, pengakuan dia. Dan perlu diingat bahwasanya para pelaku ini tidak dipaksa untuk membuat pernyataan, akan tetapi mereka sendiri yang datang meminta perdamaian dengan Adrena Isa Jega. Akan tetapi malah sebaliknya Adrena Isa Jega menjadi terdakwa dalam kasus ini. Semestinya kan nggak boleh seperti itu gitu loh. Adrena Isa Jega menjadi terdakwa dalam kasus ini. Semestinya kan nggak boleh seperti itu gitu loh. Ya. Bang, yang dikenakan pasal apa sih Bang tadi didakwaannya? Dakwaannya ada 2 dakwaan. Dakwaan pertama itu jaksa penuntut umum menuntut Adrena Isa Jega dengan pasal 242 ayat 1 KUH pidana. Ya, dengan dugaan kesaksian ataupun keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, yang kedua, dakwaan kedua itu yaitu pasal 310 ayat 1 KUH pidana. Fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, di dalam pasal tersebut memang itu pasal yang sangat serius sekali. Apalagi di dalam pasal 242 KUH pidana tersebut ancaman pidananya 7 tahun penjara. Dan di dalam pasal 310 itu ancamannya 9 bulan, kurang lebih 9 bulan. Di bawah 1 tahun. Seperti itu. Isa Jega sendiri posisinya sekarang di mana Bang? Sehingga tidak dihadirkan di Saat ini masih ditahan ya di Tahti Polres Metro Jakarta Selatan. Tadi kita lihat juga di di Zoom tadi ya, sidang online tadi beliau berada di Polres Metro Jakarta. sejak kapan Bang ditahannya Bang? Sekitaran bulan April 2022. Bang, apakah nanti Abang akan menghadirkan si pelaku yang katanya sudah mengaku bahwa dia disuruh? Nah, ini saya luruskan dulu ya. Yang pertama kan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum itu kan jelas. Katanya saudari Adrena Isa Jega ini pada awal bulan Januari ya, pada awal bulan Januari memberikan kesaksian sebagai saksi korban secara online di kejaksaan ya, untuk perkara dia selaku pelapor atas penganiayaan yang dia alami
Dan dia menyampaikan pada waktu persidangan tersebut bahwasanya berdasarkan yang di dalam dakwaan itu kan jelas disampaikan itu bahwasanya yang dipermasalahkan itu tentang dugaan dalang tadi kan gitu atau suruhan tadi kan gitu. Jadi di dalam dakwaan tersebut Atrena Isa Jega itu menyampaikan bahwasanya yang ia dengar ingat loh, dengar dari saudara Devi bahwasanya yang menyuruh mereka itu diduga saudari NM. Itu dalam dakwaan tersebut kan gitu. Nah, akan tetapi setelah saudari NM membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan sampai di tahap lidik dan tahap sidik, Atrena Isa Jega menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan keterangan palsu tadi, kesaksian palsu. Semestinya kalau memang Atrena Isa Jega dituduh membuat keterangan palsu di bawah sumpah ataupun fitnah, yang harus diperiksa terlebih dahulu itu adalah orang yang membuat pengakuan ini, karena kan dia menyampaikan apa yang ia dengar. Dan status saudari Atrena Isa Jega itu pada waktu persidangan itu sebagai saksi korban loh. Dia mendengar dari saudara Devi yang membuat pengakuan itu bahwasanya dia adalah orang suruhan. Nggak bisa dong dipermasalahkan seperti itu gitu, langsung dituduh bahwasanya dia mencemarkan nama baik ataupun saksi palsu. Seharusnya yang menjadi terdakwa itu adalah orang yang membuat pengakuan ini. Contohnya nih, saya dengar dari dia menyampaikan seperti ini. Buktinya ada kok, pernyataannya ada, videonya juga ada, pengakuannya. Dan orangnya ini juga ya telah melakukan konferensi pers di publik. Banyak bisa diakses. Sampai sekarang saya lihat dia nggak jadi terdakwa. Nah, itu makanya kita kan berbicara keadilan. Kalau berbicara keadilan, tentunya kita berbicara tentang bukti yang tidak setengah-setengah. Harusnya kan kita ungkap aja semua kebenaran materialnya. Bang, tapi kenapa Isa Jega ini percaya begitu aja dengan si Devi ini? Apakah Devi punya bukti kuat bahwa memang Nikita Mirzani yang menyuruh atau gimana? Oke, saya jawab. Bahwasanya ada beberapa orang ya, karena satu lagi yang memvideokan loh, yang memvideokan peristiwa itu. Isa Jega kan tahu siapa-siapa yang memukuli ataupun yang memvideokan. Nah, orang-orang ini datang ke kantornya Bu Elsa ya, meminta perdamaian terhadap saudari Atrena Isa Jega. Dipertemukanlah mereka di mediasi. Mediasi itu adalah hal yang baik, karena satu, si Arnold Was itu sudah diproses hukum. Nah, datang orang-orang ini datang ke kantornya Bu Elsa ya, meminta perdamaian terhadap saudari Atrena Isa Jega. Dipertemukanlah mereka di mediasi. Mediasi itu adalah hal yang baik, karena satu, si Arnold Was itu sudah diproses hukum. Nah, datanglah beberapa orang ini untuk meminta agar perkara ini didamaikan, dimediasikan, karena ini kan delik aduan, bukan tindak pidana murni ataupun delik biasa. Korbannya itu adalah si Atrena Isa Jega, dan dia bisa mencabut laporan dia sewaktu-waktu karena kerugiannya berada pada dia gitu loh. Nah, dia datang karena mereka yang pertama, mereka katanya berbicara jujur kepada Atrena Isa Jega, dia adalah orang suruhan. Yang kedua, katanya dia mengatakan mendapat bukti transferan kan gitu, dan diperlihatkanlah kepada Atrena Isa Jega. Nah, kalau kita sih melihatnya kembali kepada klien udahlah, kalau memang seperti itu saya maafkan. Makanya kan sebagian itu kan ada yang tidak terjerat hukum. Itu bukti transfernya atas nama Nikita Mirzani bukan, Bang? Nah, nanti karena itu mengenai bukti, saya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah ya. Nanti akan kita perlihatkan saja di muka persidangan, karena kan kita nggak boleh mendahului pemeriksaan dulu nih. Tentunya kan setelah eksepsi pembuktian nanti kan saksi pelapor diperiksa dulu terlebih dahulu. Mana dia yang merasa dia dicemarkan ataupun merasa difitnah kan gitu. Nanti kita dengar dulu saksi pelapor, baru nanti ada kesempatan kita untuk mengajukan bukti-bukti tadi. Terakhir, Bang, yang penangguhan penahanan itu Iya. gimana, Bang? Jadi kami ya ini coba jelaskan penangguhan penahanan. Ini yaitu anaknya Ibu Elsa Sarif
hanya Fikri pengacara, Karolin pengacara mengganti Bu Elsa. Ya silakan. Ya itu kita ajukan karena untuk sebelum dia Menjadi hak dia selaku terdakwa jadi hak ditangguhkan. itu adalah hak dia untuk dapat ditangguhkan. Jadi tadi adinda kita ini Fikri telah mengajukan surat penangguhan penahanan terhadap statusnya Adrena Isa Jega yang telah ditahan, karena ini kan sudah bukan kewenangan pihak kepolisian atau pihak kejaksaan lagi, akan tetapi ini sudah masuk menjadi ranah kewenangan pengadilan negeri Jakarta Selatan, karena memang berkasnya sudah dilimpahkan sesuai dengan kitab undang hukum acara pidana. Kita